dan nikmat keimanan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu dalam bentuk Zoom seperti ini. Hari ini kita akan masuk pembahasan materi mukhtasar tafsir dari surah Al-Kahfi yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Qadir Abu Faiza LC. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Ustaz Abdul Qadir untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Ya, mungkin kita tunggu Abdul Qadir dia mengaktifkan mikrofonnya. Sambil kita menunggu, tentunya surah Al-Kahfi ini kita senantiasa baca di hari Jumat, ya. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendengarkan tafsir secara ringkas yang akan dibawakan oleh Ustaz kita. Oleh karena itu, sebagai moderator pada hari ini, Ustaz mengingatkan kepada seluruh Anda untuk memperhatikan adab-adab majelis. Ya. Ya, Ustaz Abdul Qadir mungkin sudah bergabung ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Nah, yes. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita mulai pelajaran tafsir dari surah Kahfi. Surah Al-Kahfi ini termasuk di antara surah-surah Makkiyah. Makkiyah artinya turun sebelum hijrah. Ya. Dari sisi waktu turunnya ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan Makkiyah, itu ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Kemudian yang kedua adalah surah Madaniyah. Itu surah yang turun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun itu turun di kota Madinah. Ya. Itu namanya surah Makkiyah dan Madaniyah. Ya, atau ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat Surah Al-Kahfi ini terdiri dari 110 ayat. Jadi cukup panjang ya. Sebenarnya dalam waktu 5 hari tidak bisa diselesaikan karena terlalu panjang. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ya, surah ini disebut dengan surah Al-Kahfi. Ada juga namanya dengan surah Ashabil Kahfi. Ya, Al-Kahfi artinya gua. Ya, gua sebuah lubang di bukit atau di kaki bukit, kaki gunung. Ya. Dikatakan di sini dengan surah Al-Kahfi ya dari kisah yang terdapat di dalamnya. Dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-9 sampai seterusnya itu dikisahkan tentang
ya al-fityah, tentang pemuda yang di masa itu ya konon kabarnya dikejar-kejar oleh raja yang kejam yang memerintahkan seluruh rakyatnya untuk untuk menyembah dirinya. Konon kabarnya raja itu Kianus. Ya, dia Kianus ini dahulu memerintah di di sebuah daerah namanya Efesus. Sekarang ini masuk dalam wilayah Turki. Ya. Dia memerintah sekitar 12 Masehi. Ya, jadi setelahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi dia memerintah di daerah namanya Efesus. Sekarang ini wilayah Turki. Baik. Baik. Selanjutnya kita langsung saja ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ini dengan memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah Al-Bara', ya, yaitu surah At-Taubah. Karena diawali dengan pernyataan bara', ya. Berlepas diri, ya, perintah untuk berlepas diri dari orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrikin. Karena itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang. Karena itu tidak dimulai surah Taubah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena bertentangan antara bara'ah, pernyataan berlepas diri, dengan kandungan dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahilladzi ansala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Siapa yang dimaksud dengan hambanya di sini? Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Alkitab di sini ya, adalah Al-Qur'anul Karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Alkitab. Ya, menurunkan Alkitab, yakni Al-Qur'an, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaj'al lahu 'iwajan, dan Allah tidak jadikan bagi Al-Qur'an itu ya 'iwajan, kebengkokan. Di dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memuji dirinya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab pada hambanya. Ya. Jadi turunnya Alkitab ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada para hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan Alkitab ini Allah menyelamatkan manusia dari kekafiran menuju iman,
dari ketaatan, dari maksiat kepada ketaatan, dari kesesatan menuju kepada petunjuk. Ya. Ini merupakan nikmat yang terbesar Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Itu nikmat apa? Ya, nikmat turunnya Alkitab, yaitu Al-Quran. Coba kita bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Alkitab, tidak menurunkan Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, maka pasti mereka akan jatuh dalam kesesatan, jatuh dalam kekafiran. Pasti kehidupan mereka akan jauh dari petunjuk. Mereka akan sengsara dunia dan akhirat. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau katakan, walihada hamida nafsahu ala insalihi kitabahul aziz ala rasulih al-karim Muhammadin salawatullahi wassalamuhu alaihi. Fa innahu a'dhamu ni'matan an'amahallahu ala ahlil ardi. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya karena telah menurunkan kitab yang mulia ini kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya turunnya Al-Quran itu merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada penduduk bumi. Idz akhrajahum bihi minadh-dhulumati ilan nur. Sebab dengannya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Yakni dari kesyirikan kepada tauhid. Dari kekafiran menuju kepada iman. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam yaj'al lahu iwajan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi Al-Qur'an itu iwajan, kebengkokan. Jadi Al-Qur'an tidak bengkok ke kanan, ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Artinya Al-Qur'an itu tidak ada di dalamnya ifrat dan tafrid. Ifrat itu artinya berlebihan dalam suatu perkara. Tafrid artinya berbuat kekurangan, keteledoran dalam suatu perkara. Jadi Al-Quran tidak ada di dalamnya sikap berlebihan, tidak ada pula di dalamnya sikap berbuat kekurangan. Al-Quran ini adalah kitab yang lurus, kitab yang menegakkan sesuatu yang bengkok, sesuatu yang menyimpang. Ini sifat dari Al-Quran. Kemudian sifat yang kedua disebutkan di situ pada ayat yang berikutnya, qayyiman, dalam keadaan lurus. Dalam keadaan lurus. Qayyiman bermakna mustaqim. Bermakna mustaqim artinya lurus. Tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Jadi tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Dia lurus. Ada yang menafsirkan bahwasanya kata qayyiman di situ maknanya muqimun. Yang menegakkan, yang meluruskan sesuatu. Jadi kalau manusia dalam kehidupan dunia ini berjalan bengkok, kemudian Al-Quran akan meluruskan. Oleh karena itu, manusia di dunia ini senantiasa butuh kepada petunjuk Al-Quran. Karena manusia dalam perjalanannya di atas permukaan bumi ini seperti orang yang buta. Supaya dia berjalan lurus, dia butuh bimbingan yang bernama Al-Quran. Akan menjelaskan kepadanya ini jalan yang lurus, ini jalan yang baik, yang harus dia ikuti. Jadi Al-Quran ini seperti rambu-rambu yang ada di jalan. Yang tahu rambu-rambu, tanda-tanda di jalan, kita mau menuju ke suatu daerah,
kita butuh kepada petunjuk-petunjuk, rambu-rambu supaya kita tidak tersesat. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan liyundhira ba'san syadidan min ladun. Ya. Setelah itu Allah sebutkan di sini tujuan dari turunnya Al-Qur'an. Ya. Tujuan yang pertama adalah liyundhira ba'san syadidan min ladun. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang siksaan yang keras. Min ladun. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an ini adalah nadhir, adalah pemberi peringatan. Pemberi peringatan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Pemberi peringatan kepada orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Ya. Jadi Al-Quran ini merupakan ya, paniya nadhir ya, pemberi peringatan tentang adanya ba'san syadidan, siksaan yang keras, yakni bagi orang-orang yang menyimpang, bagi orang-orang yang kafir. Ya. Min ladunhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Di siksaan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Entah di dunia ataukah nanti di akhirat. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Ini fungsi dari Al-Quran. Fungsi Al-Quran, ya. Dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Amalan soleh yang didasari dengan ikhlas. Dia kerjakan semata karena ingin meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia kerjakan dengan mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini fungsi Al-Qur'an. Selain sebagai apanya nadhir, ya, pemberi peringatan. Kemudian yang kedua, dia berfungsi sebagai basyir, pemberi kabar gembira. Ya. Berikan peringatan kepada orang kafir, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Keimanan yang menuntut mereka untuk melakukan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh yang didasari dengan ikhlas. Semata-mata dia kerjakan karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia kerjakan karena mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini yang berhak mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kabar gembira tersebut? Allah jelaskan dalam potongan ayat itu, annalahum ajran hasanan, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang indah. Ya. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya balasan yang indah yang dimaksudkan di situ adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Katsir, wa huwal jannah, dan dia adalah surga. Makithina fihi abadan, dalam keadaan mereka akan berada di dalamnya abadan, selama-lamanya. Ini kabar gembira yang sangat ya besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman,
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada surga yang menanti mereka yang merupakan balasan yang abadi. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang berislam, orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dan kenabiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu waladan. Dan juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata ittakhadallahu waladan. Allah katanya mengangkat seorang anak. Ini fungsi yang ketiga. Ya, tujuan yang ketiga diturunkannya Al-Quran untuk memberikan peringatan dan pengingkaran terhadap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Allah datangkan Al-Quran untuk membantah hal ini. Sangat banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah turunkan khusus ya surah yang membantah hal ini yang kita kenal dengan surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Situ dijelaskannya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu lam yalid, tidak melahirkan. Wa lam yulad, dan tidak dilahirkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata ittakhadallahu waladan. Allah katanya mengangkat seorang anak. Allah itu katanya punya anak. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya ini merupakan pernyataan sebagian orang-orang musyrikin pada masanya Nabi SAW yang meyakini bahwasanya al-malaikatu banatullah. Para malaikat itu katanya anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan keyakinan dan pernyataan orang-orang kafir Quraisy. Sebagian ya, bukan semuanya. Sebagian kafir Quraisy yang meyakini bahwa ya, para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran turun untuk membantah hal ini. Ya. Kenapa tidak dikatakan bahwasanya ya, ayat ini terkait dengan orang-orang Nasara yang meyakini bahwasanya Isa atau Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Ini kita kaitkan dengan waktu turunnya Al-Quran ini. Kita kaitkan dengan waktu turunnya Al-Quran ini. Surah Al-Kahfi ini. Setelah kita jelaskan tadi bahwasanya surah Al-Kahfi ini adalah surah Makkiyah. Surah yang turun ya, turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Itu namanya surah Makkiyah. Istilah Makkiyah ini sangat penting untuk kita pahami supaya ketika menafsirkan Al-Quran, ya, kita tidak jauh melenceng dalam menafsirkan Al-Quran. Misalnya di sini ditetapkan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu mengangkat anak. Ya, maka para ahli tafsir ada yang menyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang Quraisy yang meyakini bahwasanya para malaikat itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara ada yang menyatakan bahwasanya ya, ia turun terkait dengan ya, orang-orang Nasara. Ya, dan orang-orang Yahudi.
Karena orang Nasara kan juga menetapkan, ya, meyakini bahwa Allah itu punya anak, ya. Yesus katanya Tuhan, anak Allah, ya. Orang Yahudi meyakini bahwasanya Uzair, konon kabarnya dia seorang nabi, katanya Uzair ibnullah, ya. Uzair itu katanya anak Allah, ya. Jadi ayat ini terkait secara khusus dengan sebagian orang-orang musyrikin Quraisy yang meyakini bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terkait khusus dengan mereka. Kenapa khusus? Saya katakan khusus, terkait khusus dengan mereka karena ayat-ayat ini turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Ya. Ketika Nabi SAW berada di kota Mekah, yang ada di sekitarnya Nabi SAW adalah kaum musyrikin. Ya. Adalah kaum musyrikin. Nanti ada golongan yang lain, ya, selain musyrikin, itu nanti ketika fase Madinah. Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah. Nah, di sana ada Yahudi, Nasrani, ya, orang Nasara, Kristen, ya. Kalau kita di zaman ini. Ada juga orang-orang musyrikin, ada orang-orang munafikun, ya, di kota Madinah. Tapi ketika Nabi SAW berada di Makkah, maka di situ tidak ada orang-orang Yahudi, tidak ada orang-orang Nasara. Karena mereka ini adanya di Madinah. Mereka berdatangan ke kota Madinah untuk menunggu kedatangan seorang Nabi dan Rasul yang telah dikabarkan di dalam Taurat dan Injil. Ya. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa yundziru alladziina qalu ittakhadallahu waladan. Dan agar Al-Qur'an itu memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata, ittakhadallahu waladan. Allah mengangkat seorang anak. Ya. Peringatan kepada orang-orang yang berkeyakinan seperti ini, seperti orang-orang kafir Quraisy. Ya, sebagian orang-orang kafir Quraisy meyakini bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Ini yang Allah bantah melalui Al-Qur'an. Ya. Sekalipun ayat ini terkait khusus dengan keyakinan sebagian kafir Quraisy yang meyakini seperti itu, tapi juga sebenarnya dalalah, ya, penunjukan dari ayat ini sifatnya umum. Ya. Walaupun keterkaitannya sifatnya khusus, tapi dari sisi penunjukan dia sifatnya umum. Ya. Nah, disinilah para ulama menetapkan sebuah kaidah dalam menafsirkan Al-Quran, al-ibratu bi umumi lafzi, la bi khususis sabab. Ya. Al-ibratu, barometernya adalah, ya, bi umumi lafzi, berdasarkan keumuman lafaz. La bi khususis sabab, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Sebab turunnya ayat ini terkait dengan kafir Quraisy yang meyakini seperti itu, bahwasanya Allah itu punya anak. Tapi dari sisi penunjukannya dia sifatnya umum, mencakup semua orang yang keyakinannya seperti itu. Masuk dalamnya Yahudi, masuk dalam orang Nasara, ya, atau golongan-golongan yang lain yang meyakini seperti itu. Ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan tersebut, keyakinan orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim.
Ini bantahan yang pertama. Ada 3 bantahan nanti yang Allah kemukakan di sini. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Tidaklah mereka memiliki ilmu sedikit pun tentang hal itu, wala li abaihim, dan tidak pula nenek moyang mereka. Orang-orang tua mereka yang dahulu meyakini keyakinan yang sama seperti itu juga tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Tidak ada dalil, tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka pegangi, yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah punya anak. Ini bantahan yang pertama. Kemudian yang kedua, bantahan yang kedua, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya. Sangat besar, sangat parah kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka ini. Ya. Di sini Allah gunakan kata kaburat kalimatan. Ya. Artinya syana'at, sangat parah, sangat menjijikkan ya. Ya. Kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka ini. Mulutnya orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu katanya punya anak. Ini menunjukkan begitu kejinya dosa orang-orang yang mengangkat anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keyakinan yang seperti ini, seseorang telah menetapkan adanya kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala sehingga mengharuskan Allah mengangkat seorang anak yang akan membantunya, yang akan mewarisinya, yang akan menolongnya. Subhanallah ya. Ini merupakan keyakinan yang luar biasa kejinya karena menetapkan adanya sifat kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya sama manusia. Manusia itu kan butuh anak. Kenapa dia butuh anak? Karena dia punya hajat-hajat di situ. Ya, butuh untuk diwarisi. Ya, kalau dia tua dia butuh untuk diasuh ya. Butuh untuk dipelihara, dibantu keperluan-keperluannya. Ya. Jadi dengan keyakinan yang seperti ini, mereka telah ya, menetapkan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan aib yang luar biasa kejinya mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bantahan yang ketiga, iyaquluna illa kadziban. Tidaklah mereka mengucapkan kecuali kedustaan. Artinya suatu ucapan terkadang ya, ucapan itu kan mungkin benar, ya, mungkin murni ya dusta. Atau kemungkinan yang ketiga bercampur di dalamnya antara Ustaz mungkin mikrofonnya yang termut. tidaklah mereka mengikuti dalam perkara itu kecuali hanyalah persangkaan belaka dan hawa nafsu. Makanya orang-orang Nasara di zaman kita ini ya,
dalam sebagian perdebatan dengan mereka yang dilakukan oleh sebagian orang yang ahli tentang Injil, salah satu tantangan ya yang dihadapkan kepada mereka diminta untuk mendatangkan satu ayat dalam Injil menyatakan bahwasanya ya Nabi Isa itu adalah ya anak Tuhan atau dia Tuhan, mereka tidak mampu untuk mendatangkan. Karena memang keyakinan itu adalah keyakinan yang disusupkan ke dalam agama mereka. Disusupkan oleh pembesar-pembesar mereka. Ya. Karena seluruh agama bersepakat, ya agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sembahan mereka, ya, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, itu bukan sembahan, ya. Ya. Sembahan satu-satunya mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bukan. Ya. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan tersebut dengan 3 hal. Ya. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Tidaklah mereka ini memiliki ilmu sedikit pun. Wala li abaihim, dan tidak pula nenek moyang mereka. Ya. Jadi tidak ada ilmunya mereka tentang hal tersebut. Hanya berdasarkan ya cerita-cerita, hanya berdasarkan ya berita-berita, ya. Hanya berdasarkan ya warisan nenek moyang mereka yang juga tidak didasari dengan ilmu. Ya. Ini sama ya. Setiap kebatilan yang muncul di sebuah tempat, ya kesyirikan, kekafiran, itu biasanya tidak didasari dengan ilmu. Tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua bentuk kekafiran, kesyirikan yang menjadi keyakinan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, pasti tidak ada ilmu di dalam. Tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Ya. Cuma diwarisi begitu saja turun-temurun, ya, dianggap sebagai keyakinan, dianggap sebagai budaya, dianggap sebagai mitos, ya. Tidak ada kebenarannya. Ya. Hanya turun-temurun, ya, dari mulut ke mulut, ya. Tidak ada ya dasarnya di dalam ya agama yang Allah turunkan kepada ya seorang nabi atau seorang rasul. Ya. Sama di masa kita ini. Agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, ya yang diyakini oleh orang-orang kafir itu sama sekali tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut saja misalnya orang Buddha, orang Hindu, ya. Orang-orang Nasrani kepada Allah, sama sekali keyakinan mereka ini tidak didasari dengan ilmu, ya. Murni merupakan kedustaan yang mereka ada-adakan. Ya. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, fala'allaka bakhi'un nafsaka. Kemudian barangkali engkau, yakni wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakhi'un nafsaka, akan menyakiti sendiri. Ya. Akan membunuh dirimu sendiri. Ala atharihim. Karena pengaruh-pengaruh mereka, illam yu'minu bihadzal hadithi asafan. Sekiranya mereka tidak beriman terhadap berita ini asafan, ya, dengan sebenar-benarnya kesedihan.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kerisauannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegelisahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kaumnya di negeri Mekah. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, tapi tetap saja umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangsa apanya ya, kafir Quraisy, tetap bertahan di atas kekafirannya. Membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersedih. Iya. Saking besarnya kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai ingin bunuh diri. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tugas dakwah yang kamu jalankan ya harus diiringi dengan kesabaran. Karena ada masanya mereka akan beriman. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Kemudian barangkali engkau akan menyakiti dirimu sendiri karena pengaruh-pengaruh mereka. Yakni karena penolakan-penolakan mereka, pengingkaran mereka, kekafiran mereka, kesyirikan mereka. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafan. Sekiranya mereka tidak beriman terhadap berita ini, yakni berita Al-Quran, asafan dengan sebenar-benarnya kesedihan. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ya sangat ya sakit hatinya melihat kaumnya ya tetap berada di atas kekafiran dan kesyirikannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penyayang. Ya. Beliau sangat menginginkan keimanan kaumnya. Ya. Dan beliau bersedih ketika melihat manusia itu berada di atas kekafirannya dan di atas kesyirikannya. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi zinatan laha sebagai perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Agar kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menguji mereka siapakah di antara mereka ini yang terbaik perbuatannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 tujuan dari diturunkannya Al-Quran yang merupakan nikmat yang terbesar bagi manusia, nikmat yang menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Islam. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berpindah kepada tema yang lainnya. Pada ayat yang ketujuh ini, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Ya. Yani perhiasan bagi ya bumi ini. Yang dimanfaatkan oleh manusia, akan terkadang disombongkan oleh manusia. Supaya apa? Artinya apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala yang ada di permukaan bumi menjadi zina, menjadi perhiasan bagi bumi ini. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Agar kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menguji mereka
ayyuhum, siapakah di antara mereka, ahsanu amalan, yang terbaik dalam sisi amalannya. Dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita hubungan ayat ini dengan 6 ayat yang sebelumnya yang telah kita jelaskan tadi. Dijelaskan sebagian ulama kita ya dari kalangan ahli tafsir, seperti seorang ulama bernama Ibnu Ashur, ya Ibnu Ashur Al-Maliki rahimahullah taala, dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, bahwasanya ayat ini turun, ayat yang ketujuh ini turun untuk menjadi tasliyah, jadi hiburan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas ya kekafirannya orang-orang musyrikin dan terusnya mereka di atas kekafiran tersebut. Ya. Hiburan bagi Nabi SAW karena berpalingnya mereka dari Islam. Ya. Allah hibur Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sengaja untuk ya membiarkan mereka seperti itu bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini serta perhiasan kesenangan-kesenangan yang ada di atasnya, berupa harta, berupa anak, berupa istri, berupa kendaraan. Allah berikan semua itu kepada mereka karena Allah memang sengaja untuk ya memberikan hal itu. Ya. Biarkan ya bersenang supaya mereka mengingat bahwasanya semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saja mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, perkara yang kedua ya, Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat ini ya, dari sisi bahwasanya mereka orang-orang kafir ini menolak ya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat nanti nikmat itu Allah akan cabut dari mereka disebabkan karena kekafirannya. Ya. Jadi Allah sebutkan ayat ini ya. Pertama untuk mengabarkan kepada Nabi SAW ya, bahwasanya ya memang orang musyrikin diberikan kenikmatan dunia, kesenangan-kesenangan di atasnya ya, supaya mereka merasakan nikmat tersebut, kemudian bisa ingat ya, barangkali saja mereka bisa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian sisi yang kedua bahwasanya ya memang orang kafir itu ya, kebiasaannya itu adalah kufur nikmat, ingkar terhadap nikmat. Kekafiran merupakan sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan susah ya, tidak seperti orang-orang kafir Quraisy diberikan nikmat, kekayaan, mereka bersenang-senang. Ya. Kamu bersabar, apa yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala disyukuri, sekalipun itu nilainya sedikit. Jangan tertipu dengan orang-orang kafir Quraisy yang bersenang-senang dengan harta bendanya, dengan dunianya. Karena sesungguhnya ya dunia yang mereka
Milik itu hanyalah bersifat sementara. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nikmat tersebut karena terusnya mereka di atas kekafiran tersebut. Ini sebagaimana umat-umat yang terdahulu juga diberikan kenikmatan yang serupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat-umat yang terdahulu lebih kuat, lebih kaya, lebih hebat, ya. Berbagai macam nikmat Allah berikan kepada mereka, tapi karena terusnya mereka di atas kekafiran, hal ini menjadikan mereka, ya, diberikan azab, ya, siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat tersebut hilang dari tangan mereka. Ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang beriman. Ya. Bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan yang mengingatkan kita tentang pencipta kita, pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini hendaknya kita gunakan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Jangan kita gunakan untuk berbuat maksiat. Jangan kita gunakan untuk berbuat kekafiran, ya, kesyirikan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Bikin nasi inilah, nasi itu tumpeng, ya, kalau sekarang ini. Dibawa ke laut lah, dibawa ke pohon yang dikeramatkan. Padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita gunakan untuk berbuat kesyirikan. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayat itu, linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Agar kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menguji mereka, ayyuhum, siapakah di antara mereka, ahsanu amalan, yang terbaik amalannya. Ya. Dijelaskan oleh sebagian, ya, ahli tafsir bahwasanya ahsanu amalan, ya, akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Dan suatu amalan tidak dikatakan benar kecuali mengikuti sunnah. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada manusia ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai apa namanya, imtihan, sebagai ujian, ya. Sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mencoba, Allah ingin menguji apakah kita menggunakan nikmat dunia tersebut untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Itu amalan-amalan yang ikhlas, kita kerjakan semata-mata karena Allah dan didasari dengan kebenaran, yaitu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita selalu ingat, ya, kalau Allah berikan kepada kita harta, ya, kalian kira untuk digunakan hanya untuk makan, minum saja begitu, ya. Tidak digunakan sebagiannya untuk berinfak, bersedekah. Karena dunia yang Allah berikan kepada kita ini hanyalah titipan yang Allah percayakan, Allah amanahkan kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya dalam melakukan ibadah, ketaatan, amalan soleh. Kita gunakan berinfak, membantu orang lain, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tujuan Allah berikan nikmat dunia itu kepada manusia. Selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa ini? 11.30 Ustaz. Lewat 5 menit. Iya, sudah lewat Ustaz. Baik. Nanti kita lanjut lagi, ya. Ini Ustaz. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan
bisa menambah ilmu kita dan juga keimanan kita, sehingga keimanan kita semakin bertambah ya dengan melakukan amalan-amalan soleh ya, seperti yang telah kita jelaskan tadi pada ayat yang terakhir dan ayat-ayat yang sebelumnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Qadir, dan tentunya kita mengucapkan jazakumullahu khair atas materi yang sudah disampaikan oleh beliau, karena sampai hari ini sudah diikuti oleh 172 peserta dari tingkat SMP dan tingkat SMA. Tentunya Ananda yang sudah mengikuti kajian tafsir pada hari ini memiliki kewajiban untuk menghafal ya, karena tadi tahsin yang dibawakan oleh Ustaz Aliadin, sehingga Ananda setelah tahsin ditambah dengan tafsir, tentu Ananda diwajibkan untuk menyetor hafalan yang Ananda sudah diberikan targetnya. Insyaallah kita akan bertemu kembali esok hari dalam materi yang sama, kelanjutan dari Mukhtasar Tafsir Surah Al-Kahfi. Oleh karena itu kita sama-sama untuk pertanyaan insyaallah akan di sesi pertanyaan insyaallah besok ya. Jadi silakan Ananda siapkan pertanyaan dan kirimkan di koordinator masing-masing PJ-nya. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Abdul Qadir dan kita